Halo Pal, apa kabar? Di sini kita akan memainkan Gladiabots. Oke Pal, di sini Gladiabot adalah sebuah game strategi yang memungkinkan kita menyusun strategi untuk membuat sebuah robot. Bedanya apa dengan game lain? Nah, bedanya adalah strategi dibuat dalam bentuk model program AI secara visual scripting atau yang kita lihat coding dengan gambar dan flowchart. Langsung aja kita ke tutorial. Nah, untuk mengenalkan game ini, pertama kita bisa mulai dengan tutorial di basic training dan introduction. Yuk kita lihat. Nah, di sini kita menggunakan bahasa Inggris. Oke, jadi peraturannya sederhana. Tim kita berwarna biru ini yang dibuletin, walaupun robotnya warna putih, dan tim musuh warna merah di ujung situ. Oke. Nah, robotnya berjalan. Nah, di sini perlu kita perhatikan Pal. Oke. Robotnya otomatis, kita tidak bisa mengontrolnya secara manual seperti game-game strategi lainnya. Nah, jadi kita menggunakan perangkat AI yang kita program untuk membuat robot ini bergerak. Nah, jadi di sini kita menggunakan AI. Seperti apa AI-nya? Nah, jadi AI-nya itu bisa kita lihat di pojok kanan. Demo itu demonstrasi, jadi contoh. Ini adalah perintah AI-nya. Jadi ada demo, di bawahnya ada visual scripting warna merah dan warna biru hijau. Kita lihat. Yang perlu diperhatikan di sini adalah script di mana terdiri dari dua jenis not. Yang pertama adalah kondisi atau keadaan yang berwarna hijau dan yang bentuknya kotak merah atau aksi. Jadi dengan kondisi tertentu kita dapat melakukan aksi atau kita langsung melakukan aksi tanpa kondisi khusus. Oke, kan kita lihat di sini. Nah, bagaimana program ini berjalan? Program ini berjalan berdasarkan urutan dari kiri ke kanan. Jadi perintah di kiri adalah perintah yang diprioritaskan dan perintah paling kanan adalah perintah terakhir apabila perintah di kiri tidak berjalan. Di bawah ini adalah tombol untuk memulainya. Kita akan perkecil dulu. Nah, jadi kita bisa ngontrol kecepatan bendanya, bisa lambat, bisa pelan, bisa slow motion seperti ini, bisa normal, bisa dipercepat. Kita lihat slow motionnya guys. Nah, robot merah menembak, robot putih punya kita ini juga menembak. Nah, robot putih yang di atas ini mundur. Nah, kita klik robot putih di atas mundur, yang di bawah juga mundur. Nah, nanti akan kita bahas kenapa robot yang di bawah mundur dan robot yang di atas mulai maju. Yang di bawah nih masih mundur. Nah, mungkin ada yang sudah tahu, bisa sharing di sini. Oh, gantian yang di tengah robotnya mundur. Oke, masih tetap. Yang di tengah mundur, Pal. Oke, Pal. Sudah mulai maju, gantian yang di atas Pal mundur. Oke Pal, kita lihat. Oke Pal, sudah mulai maju, kita percepat. Oh, yang di tengah mundur. Oke, apa yang dapat kita tebak Pal di sini? Apa yang terjadi pada robot yang di tengah? Tetap mundur. Health bar atau HP-nya HP. Kita lihat HP-nya di sini atau heart bar. Dia mulai ke atas. Nah, ini kita lihat robot yang tadi mundur sudah di depan. Kita percepat saja. Apa yang terjadi pada robot yang tadi mundur? Kalau ditembakin, oh hancur.
karena bar HP birunya habis. Nah, masih ada bar putih. Oke, sama-sama satu sama, masih ada bar putih di situ. Oh, bar putihnya habis mundur. Nah, jadi Pal sekarang sudah tahu ya. Kalau bar putihnya habis, robot ini mundur. Nah, kalau bar putihnya penuh, robot ini tidak mundur. Kita bisa perhatikan di sini. Nah, bar putihnya habis yang di bawah otomatis mundur karena perintahnya kita lihat di pojok kanan. Pada AI yang dibuat di demo ini, apabila shieldnya kosong, maka bergerak menjauh. Nah, di sini shieldnya tidak kosong. Nah, maju menuju musuh. Kok maju? Iya, karena di sini ada area. Nanti kan kita belajar bagaimana menentukan range jangkauan area tembak robot. Oke, kita lihat dulu, menikmati di sini. Musuhnya merah tinggal satu. Oke, habis semua dan kita menang 2-0. Jadi seperti itu guys, ada 3 robot yang kita gunakan. Oke guys, sekarang kita akan lanjut dengan 3 robot ini. Basic Training Attack. Oke, jadi di sini kita akan membuat program. Oke, Pal, program untuk menyerang musuh. Nah, kita buka pojok kanan bawah. Nah, jadi ini editornya untuk memprogramnya. Di sini ada tutorial untuk menyerang. Nah, kita mulai dari atas dan di bawah ini adalah perintahnya. Caranya dengan menghubungkan garis ke bawah. Itu aja. Nah, jadi perintahnya attack, di bawah ada tulisan serang musuh terdekat. Itu bunyi perintah ini. Oke, ready, kita coba klik. Nah, jadi kita klik robotnya. Ini robot kita, ini perintahnya. Jadi perintah ini berjalan apabila ada musuh yang terdekat. Attack closest enemy bot. Serang musuh terdekat. Gitu ya. Nah, dikit lagi selesai. Boom. Seperti itu. Oke, jadi untuk membuat robot menyerang tinggal digunakan perintah menyerang. Perintah selanjutnya adalah mendekati robot lalu menyerang. Tidak asal serang, kita harus mendekat dulu. Approach. Nah, caranya gimana? Robot kita yang atas, kita klik robotnya. Nah, di sini kita akan program robot ini agar dapat bergerak menuju target, masuk dalam jangkauan serang. Di pojok kanan bawah perintahnya jangan lupa. Nah, di sini ada perintah untuk mendekat, approach. Tadi kita telah membuat perintah ini yang di tengah ini. Nah, apa baca perintah yang di tengah nih? Perintahnya adalah serang musuh yang berada pada jarak dekat atau sedang. Jadi tidak asal dekat saja, sedang atau dekat. Jangkauannya kita buat lagi ke kiri. Ini ada perintah namanya bergerak mendekati musuh sekitar. Jadi di sini bergerak mendekati musuh. Oke, sudah. Lalu tembak. Oke. Robot ini sudah kita program. Belum. Ini sudah kita program. Ready. Coba kita lihat apakah berjalan programnya. Ya, berjalan. Nah, oke Pal, kenapa robot kita nggak nembak? Ada yang tahu? Iya betul, karena perintah jalan itu di sebelah kiri, perintah nembak di sebelah kanan. Jadi ya dia akan jalan terus karena di sebelah kiri perintah jalan. Maka dari itu kita pindah. Nah, perintah jalan itu ada di sebelah kanan. Artinya apa? Artinya robot itu nembak kalau ada musuh di sekitar yang dekat
atau sedang. Kalau nggak ada musuh di dekat dan sedang, ya robotnya jalan dulu sampai menemukan musuh di daerah situ. Gitu pal. Oke, kita coba lagi. Ini udah dirubah. Sekarang kita lihat musuhnya jauh ya. Ini ada mediumnya, kita lihat jaraknya. Out of range, kita bisa lihat di sini jangkauannya long range dan medium range dan short range. Nah, di situ ada marknya warna hijau. Oke, kita pencet ya. Oke, kita lihat robot kita bergerak long range. Oke, dia tetap bergerak, dia tidak menembak. Musuh berada di long range. Nah, kemudian ketika musuh berada di medium range, robot kita akan berpindah perintah prompt-nya. Nah, perintah nembak akan aktif setelah musuh masuk dalam jangkauan medium or short range, seperti itu. Oke, kita percepat. Oke, jadi gitu Pak. Nah, itu adalah bagaimana kita membuat perintah robot mendekati musuh yang jaraknya jauh. Oke, lanjut. Nah, ini dia, kita bisa lihat robot kita Pal. Robot kita punya perisai yang bar putih. Nah, itu dapat menyerap serangan musuh yang diberikan musuh atau damage biasanya. Nah, kalau robot kita enggak ketembak atau invisible, maka robot kita akan recharge, regenerate shieldnya. Kalau ketembak, shieldnya akan berkurang. Nah, jadi ada waktu dia regenerate shieldnya. Contohnya gini, kita akan coba ya Pal. Musuhnya 2, kita 1. Oke, kita nggak buat program, kita hanya menggunakan program yang tadi. Nah, kita ditembak terus. Nah, perisai kita habis. Apa yang terjadi? Musuh masih menembak di short range yang tadi. Otomatis robot kita akan hancur. Kita bisa lihat, oke, hancur kan? Kalah. Nah, gimana caranya? Kita coba lagi, pencet dulu ini. Nah, ada bacaannya. Menjauh dari musuh kalau perisainya habis, Pal. Nah, jadi ini klik dulu. Nah, ini perisai habis. Kondisinya kita ngapain tadi? Menjauh dari musuh. Nah, jadi cara bacanya diprioritaskan apabila perisai kosong, kita menjauh dari musuh. Itu aja. Nah, kita udah punya program baru. Di sini udah jalan. Kita coba ya. Mendekat. Oke. Musuhnya berdua, kita sendiri. Tetap nggak apa-apa. Oke. Perisainya habis, kita mundur ya guys. Nah, itu otomatis programnya berjalan. Nah, sekarang kita lihat guys, perisainya udah regenerate lagi penuh. Maka kita akan mendekati musuh. Setelah mendekat, otomatis kita akan menembak musuh. Oke, perisainya habis lagi, kita mundur lagi. Kita mendekat lagi guys. Jadi seperti itu programnya, mendekati musuh. Nah, masuk jangkauan tembak. Nah, perisai habis, kita mundur lagi. Nah, perisai mulai ada, kita maju lagi. Oke, kita masih bisa kuat bertahan. Mundurnya seberapa jauh? Ya, sampai perisai itu muncul regenerate. Nah, bar putihnya sampai muncul, dia baru maju lagi. Oke guys, jadi ini efektif buat medium range ya, musuh pada medium range di ujung. Nah, kita akan menang melawan 2 musuh apabila kita punya perisai dan dapat memanfaatkan perisai. Jadi tadi kita telah belajar program menembak musuh pada jangkauan dekat dan sedang, mendekati musuh yang jauh, dan terakhir kita memanfaatkan perisai untuk
pertarungan 2 lawan 1 Pal dan bisa menang. Oke, segitu dulu aja ya Pal.